jadwal kegiatan pimpinan memegang peranan krusial dalam menjaga keselarasan efisiensi operasional perusahaan. Dengan merencanakan dan mengatur setiap langkah dan pertemuan dengan cermat, kita tidak hanya memastikan bahwa waktu dan sumber daya yang digunakan secara optimal, tetapi memungkinkan pimpinan untuk fokus pada hal-hal strategis dan mengambil keputusan yang tepat waktu. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Saya Mary Nur Sepita, SPD, Guru Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis, SMK Negeri 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini sedang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri guru kejuruan SMK Bisnis dan Pariwisata tahun 2024. Skema sertifikasi kualifikasi 4 bidang administrasi profesional. Pada tayangan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pengelolaan jadwal kegiatan pimpinan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Good morning, Miss. Good morning, Miss Mary. Can you come to my room? Okay, Miss. I will go to your room now. Miss, thank you. Morning. Sit down, please. Okay, thank you. Okay, Miss. How can I help you, Miss? Okay, Miss Mary. Call you please jot down some notes for my upcoming business trip to New York. Of course, Miss. I'm ready to take notes. When will you be leaving for New York? I will depart next Monday morning and return Friday afternoon. Here the itinerary I plan. Monday. Check in at the hotel in Midtown Manhattan. Meeting with Xerox and HP. Okay. Tuesday. Okay. Meeting at Canon, Microsoft and IBM Weston. Okay. Wednesday. Visit to record Toshiba and Epson. Visit to Richard. Visit to Rizal. Thursday. Discussion at Konica Minolta shop, Panasonic and Brother. Minolta, Miss. Yes, Minolta. Friday. Final meeting at Verizon and a policy event in Santa Cruz before departure. Go ahead. Are there any specific objects of care points you want me to highlight in the notes? Yes, please note that the main focus is on exploring new technologies in office equipment, establishing potential partnership, and discussing sustainability initiatives with our supplier. Understood. Should I also include details about hotel check-ins, meals, and any special announcement? Yes, please list the hotel and meal agreement accordingly. Monday to Wednesday, hotel in Midtown Manhattan with lunch and dinner arranged with business partner. Tuesday and Friday, hotel in Lower Manhattan, similar agreement for meals. Similar arrangements for meals. Yes. Yes. Perfect. I will make sure everything is detailed and organized. Is there anything else you like to add? That confirm if all know. Miss Mary, thank you for hearing this. Let's also prepare a summary of key contact and outcome for each day. Okay, absolute. I will include that in the final notes. Safe travel, Mrs. Susan. Okay, thank you, Miss Mary. Appreciate your help as always. Okay, thank you. You are welcome, Mr. Susan. Have a great day. Thank you. Setelah menerima arahan dan instruksi dari pimpinan, maka kita siapkan lembar instruksi. Seluruh perintah dan instruksi dari pimpinan tadi
kita catat ke dalam lembar instruksi pimpinan. Pada pertemuan ini, lembar instruksi dalam bentuk tampilan berbahasa Inggris. Nah, judulnya Leaders Instruction Notes. Nah, di sini ada day or date. Kita tuliskan tanggal instruksi atau tanggal kita diperintahkan oleh pimpinan dalam pengerjaan tugas di hari yang sama. Julai, kemudian tanggal 11 2024. Itu untuk sekretaris. Di sini sekretarisnya Mrs. Mary. Kemudian instruksi tadi dari pimpinan. Yang pertama tentang menyiapkan daftar perjalanan pimpinan ke New York selama 5 hari for 5 days dari Juli 15 Juli sampai dengan 19 Juli 2024. Trip is business meeting. Jadi kegiatannya adalah meeting bisnis atau pertemuan bisnis. Kemudian lagi difokuskan pesan dari pimpinan tadi tentang explore teknologi terbaru in mesin-mesin kantor, dalam teknologi terbaru untuk mesin-mesin kantor. Sharing, kerjasama, dan diskusi substansi renewable inisiatif supplier. Kemudian perintah ke beliau tadi yang kedua itu adalah mempersiapkan dokumen-dokumen perjalanan, dokumen R&D travel dokumen perjalanan, kemudian akomodasi atau penginapan hotel, accommodation ya, dan juga dokumen penting lainnya. Jadi ini perintah dari pimpinan yang kita pindahkan ke lembar catatan instruksi. Nah, ini lembar catatan instruksi sudah selesai, tinggal kita cetak. Kemudian sebelum dicetak kita pastikan ditandatangani terlebih dahulu.
Tujuan dari lembar instruksi ini mengingatkan kita staf administrasi bahwa hari ini kita ditugaskan 2 poin dari pimpinan kita tentang persiapan perjalanan bisnis beliau, kemudian dokumen-dokumen perjalanan yang harus kita siapkan. Kegiatan selanjutnya mencari informasi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perjalanan dinas pimpinan ke New York, Amerika. Adapun dokumen yang perlu disiapkan antara lain kita buatkan daftar checklistnya terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan atau dokumen yang tertinggal nantinya ketika pimpinan sudah berada di luar negeri. Nah, di sini saya membuatkan daftar checklist keperluan perjalanan dinas pimpinan, lebih kurang seperti ini formatnya. Nah, di sini kita cantumkan ada dokumen internal yang perlu disiapkan atau diperhatikan oleh staf administrasi dalam mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan, baik itu di dalam, kalau untuk dokumen internal itu berlaku di dalam negeri. Nah, dokumen eksternal itu berlaku ke luar negeri atau ke luar negara ya. Nah, dan dokumen internal ini antara lain ada surat tugas, SPPD, surat perintah perjalanan dinas ya. Kemudian ada agenda kegiatan pimpinan, nomor kontak darurat, dokumen lainnya. Nah, adapun dokumen eksternal untuk yang akan dibawa ke luar negeri antara lain itu ada paspor, visa, fiskal, kemudian ada yellow card, konfirmasi hotel, bukti reservasi hotel, dan tiket pesawat serta dokumen keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan dan lainnya. Nah, ini contoh SPPD atau surat perintah perjalanan dinas. Sedangkan untuk agenda itu adalah dokumen internal yang juga harus dipersiapkan oleh seorang staf administrasi agar kegiatan pimpinan berjalan lancar selama berada di luar negeri. Kita perhatikan kembali, adapun dokumen keperluan yang perlu disiapkan itu agar tertata rapi dan terkendali, kita buatkan lembar checklist keperluan perjalanan dinas. Misal, surat tugas jumlahnya disesuaikan dengan hari atau kantor atau perusahaan yang akan dikunjungi. Biasanya di dalam SPPD itu sudah tertera tanggal berangkat, kemudian takan kembali, kemudian bagian tanda tangan perusahaan yang kita kunjungi itu sudah ada. Di sini kita bikin saja satu set, kita checklist, ini menandakan sudah ada berkasnya. Kemudian ini juga satu lembar agenda kegiatan pimpinan, ini sudah ada, kita checklist. Kemudian di sini kita siapkan juga satu lembar nomor kontak. Dokumen lainnya nanti disesuaikan saja dokumen apa saja yang kita butuhkan lagi selain dokumen internal yang tertera di dalam ini. Kemudian ada paspor. Paspor kalau sudah ada kita checklist juga. Untuk satu personal atau satu orang itu paspornya biasanya juga satu buah buku ya, satu paspor, satu eksemplar. Kemudian sama dengan visa, semuanya ini kita checklist agar tidak ada berkas yang keteteran atau tertinggal nantinya ketika pimpinan sudah berada di luar negeri. Berikutnya, kita akan reservasi akomodasi atau penginapan serta transportasi. Di sini saya menggunakan aplikasi Traveloka. Pertama, untuk transportasi, yakninya pesawat udara. Selanjutnya, kita memilih tiket pulang dari New York menuju Padang untuk pimpinan kita. Di sini untuk tiket pulang pada 19 Juli
19 Juli dari New York 0035, kemudian transit di Seoul International Airport, kemudian ganti pesawat 0735 dari Seoul menuju Ho Chi Minh City, Singapura. Kemudian dari Ho Chi Minh City lanjut perjalanan ke Kuala Lumpur. Setelah itu baru Kuala Lumpur ke Padang. Jadi pimpinan dari tanggal 19 Juli pukul 00.35 dari New York sampai di Padang itu tanggal 21 Juli pukul 07.55 pagi. Melakukan reservasi hotel atau penginapan. Nah, saat reservasi hotel atau penginapan ini, pastikan tanggal check-in sesuai dengan kegiatan awal pimpinan dan perlu dipertimbangkan jarak hotel ke tempat kegiatan. Nah, pimpinan kita sampai di New York itu pada tanggal 14 ya, 14 Juli. 14 Juli. Nah, di sini sudah dituliskan tanggal, hitungannya 6 hari. Kemudian check out beliau tanggal 20 Juli. Kenapa tanggal 20 Juli? Karena untuk pesawat dari New York itu hanya ada di tanggal 20 Juli 2024. Kita sheet hotel, kita cari hotelnya. Nah, karena hotel yang disampaikan oleh pimpinan instruksi itu adalah Hotel de Manhattan. Nah, ini kita ambil select room, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pilihannya kamar. Kita select room. Karena pimpinan sarapan pagi di hotel, kita pilih breakfast include for set. Kita pilih choose, kemudian kita isikan data dari Ibu Susan. Kita isikan data dari Ibu Susan Maharani di sini. Kemudian nama email, nomor telepon, kemudian pilihan permintaan kamar, kemudian di sini dan untuk info lainnya harga. Bu Susan selama 6 hari menginap di Manhattan Hotel itu kenakan biaya total price-nya, total harga keseluruhan Rp23.365.382. Kalau didolarkan 261,66 US dollar. Nah, begitulah cara memesan atau reservasi kamar hotel dengan menggunakan aplikasi online Traveloka. Setelah rangkaian kegiatan persiapan dokumen perjalanan pimpinan, seperti tiket transportasi, reservasi akomodasi, yang terpenting lain lagi adalah agenda kegiatan pimpinan. Dalam menyusun agenda kegiatan pimpinan, perhatikan tujuan utama. Tentukan dengan jelas tujuan dari setiap kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam agenda. Di sini saya akan menyusun jadwal kegiatan pimpinan dari tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2024. Seperti yang disampaikan tadi, yang kita perhatikan dalam menyusun agenda kegiatan pimpinan, yang pertama adalah tujuan utama dari perjalanan tersebut. Seperti yang kita ketahui, tujuannya adalah pertemuan bisnis berkenaan dengan
mesin-mesin kantor ke New York, Amerika. Nah, setelah itu pastikan bahwa setiap kegiatan mendukung pencapaian tujuan yang strategis. Prioritas. Yang kedua adalah prioritas, yaitu urutkan kegiatan berdasarkan prioritas. Kegiatan yang memiliki dampak besar atau urgensi yang tinggi harus diberikan prioritas yang sesuai dalam agenda kegiatan kita. Kemudian perhatikan durasi dan waktu. Tentukan durasi yang real untuk setiap kegiatan. Pastikan untuk menyisihkan waktu yang cukup untuk setiap kegiatan tanpa terburu-buru. Kemudian jeda dan istirahat ya. Sisipkan jeda dan waktu istirahat di antara kegiatan yang padat. Kemudian sediakan ruang untuk fleksibilitas dalam agenda untuk menanggapi perubahan yang mungkin terjadi. Setelah itu konsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Diskusikan agenda kegiatan dengan pimpinan atau tim yang terkait untuk memastikan bahwa mereka memiliki masukan. Nah, di sini saya sudah menyusun kegiatan pimpinan untuk hari Senin, tanggal 15 Juli 2024. Kemudian untuk hari Selasa, untuk hari Selasanya, di sini Selasa 16 Juli 2024. Nah, seperti ini kolom atau bentuk dari jadwal kegiatan pimpinan. Kita bikin berbentuk tabel, kolom nomor, hari dan tanggal, waktu, kegiatan, dan keterangan. Nah, untuk hari Selasa, seperti tercantum di sini jam 8 sampai jam 9, pimpinan kita sarapan di hotel, kemudian kunjungan jam 9.30 sampai 11.00, kunjungan ke Canon USA, nah sampai berikutnya nanti hari ke-5 kegiatan. Hari ke-5 kegiatan selama di New York. Nah, ini saya masuk ke hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024. Sampai nanti berikut ke tanggal 19 Juli 2024. Pokoknya selama 15 sampai 19 Juli itu seorang sekretaris haruslah mampu menyusun kegiatan pimpinan dengan memperhatikan poin-poin yang kita sampaikan tadi, tujuan utamanya, prioritas, durasi waktu, jeda dan istirahat, fleksibilitas, sampai ke konsultasi dan persetujuan ke pimpinan kita. Setelah perjalanan bisnis atau dinas diselesaikan atau dilakukan oleh pimpinan, tugas berikutnya staf administrasi adalah menyusun laporan perjalanan dinas beserta mengumpulkan bukti-bukti dokumen pengeluaran selama perjalanan dinas pimpinan tersebut. Nah, di sini lebih kurang seperti ini contoh untuk menuliskan atau membuat laporan perjalanan dinas pimpinan. Nah, terdiri dari di dalam laporan ini dicantumkan apa saja yang melatar belakangi perjalanan dinas dari pimpinan tersebut, kemudian apa tujuan perjalanan, kemudian kita rangkaikan, tuliskan rincian pengeluaran apa saja yang dikeluarkan, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, biaya konferensi pertemuan, biaya lain-lain. Kemudian bukti-bukti pengeluaran, kemudian ringkasan perjalanan. Setelah itu kita kumpulkan seluruh bukti-bukti perjalanan nanti yang kita akan tambahkan di lampiran di bawah, bagian bawah ini. Silakan masuk Bu Mary. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk Bu Mary. Terima kasih. Ada apa Bu Mary? Ini Bu, mengenai perjalanan Ibu ke New York kemarin, Ya. itu selama 5 hari sudah saya buatkan laporan dinasnya, kemudian sudah saya susun beserta laporan bukti-bukti pengeluaran selama Ibu berkegiatan ke New York. Ini Bu, mohon dibantu cek. Oke, saya periksa dulu ya Bu Mary ya. Bu. Ini laporan keuangan Ibu. Ya, keuangan. Bukti transaksi juga sudah ya Bu Mary. Ya, sudah, Bu. Oke. Dokumentasi foto kita juga sudah ya Bu Mary. Ya, lengkap Ibu.
Ini daftar hadir peserta. daftar hadir, Ini agenda kegiatan. agenda kegiatan, dan semua laporan yang sudah lengkap ya Bu Mary. Ya, Bu. Setelah saya baca dan saya pelajari Bu Mary, laporan ini perjalanan beserta bukti pengeluarannya dari kegiatan sudah sesuai dengan yang kita anggarkan. Silahkan Bu Mary serahkan ke bagian manajemen keuangan. Baik, Bu. Berarti ini kita langsung serahkan ke manajemen Iya, keuangan, Bu ya. silakan. Baik, terima Langsung kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Mary. Selamat- Selamat siang Bu Mary. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Mary, silakan masuk. Ya, Bu. Silakan duduk Bu Mary. Terima kasih, Bu. Ibu, saya mau menyerahkan laporan perjalanan dinas Ibu Susan, di mana beliau selama 5 hari kemarin di New York, Amerika. Mohon dibantu cek, Bu. Terima kasih Bu Mary. Apakah ini sudah disertai laporan pengeluarannya sekalian? Sudah, Bu. Itu sudah tersusun dengan laporan perjalanan dengan bukti-bukti pengeluaran juga. Baik Ibu, ini ditinggalkan di sini dulu. Nanti saya periksa kembali. Sekarang Bu Mary bisa lanjut bekerja kembali. Baik, terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Mary.